Halo teman-teman, kita dari vlogger peternakan bareng sama Tony. Nah sekarang kita bareng dengan Juleha Indonesia. Yes. Juleha Indonesia ini bukan penggemar Juleha ya, tapi juru sembelih halal bersama dengan Ustadz Ali. Assalamualaikum Ustadz Ali. Nah Ustadz ya, dengan Pak Amin dan juga Pak Zulkarnain. Nah ini kan banyak teman-teman yang belum tahu nih, terutama teman-teman yang membutuhkan apakah daging yang saya makan itu halal. Nah ini bisa dikasih keterangannya nggak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bertemu dengan Bob Sony dan Son. Bob dan Sony dari Blogger Peternakan Indonesia. Ya. Dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bang Sony. Ya. Perihal penyembelihan yang ada di Indonesia ini masih banyak yang harus diperbaiki dari sistem manajemennya, dari sistem aplikasi di lapangan, bahwa penyembelihan yang sesuai syariat Islam itu pemerintah harus lebih efektif untuk menggalang tentang sosialisasi atau edukasi perihal penyembelihan yang ada di wilayah Indonesia khususnya. Karena begitu banyak para penyembelih yang di wilayah Indonesia khususnya banyak yang tidak memiliki sertifikat Juleha yang notabene-nya harus disosialisasikan ke masyarakat dari penyembelihan unggas, utama karena proses penyembelihan unggas ini banyak diminati oleh masyarakat luas. Begitu banyak penyembelihannya yang tidak terdaftar dari NKP, ya. Dari NKP itu karena satu kewajiban sebagai penyelia atau pemotongan unggas harus memiliki surat izin TPA atau surat izin NKV itu sendiri. Kontrol veteriner ya. Nah, jadi yang harus mendaftarkan bahwa penyembelih ini kan Juleha adalah juru sembelih halal gitu ya. Nah, yang harus mendaftarkan bahwa saya menjadi anggota Juleha dan orang tenang. Kan itu kan apakah rumah potongnya atau si penyembelihnya? Jadi yang kita edukasi itu adalah penyembelihnya. Rumah potong itu sebagai wadahnya aja, tempat untuk di mana fasilitas yang penyembelihan hewan berupa manusia atau unggas itu perlu diedukasi, penyembelihnya saja yang diedukasi. Karena banyak sekali penyembelihannya ini, yang pertama mohon maaf, banyak yang tidak melaksanakan ibadah wajib. Karena salah satu kewajiban sebagai penyembelih itu melaksanakan ibadah wajib. Ya, mengerti syariat Islam. Itu menjadi salah satu pokoknya. Di Juleha ini kita mengambil daripada standarisasi kompetensi kerja nasional, karena di situ diwajibkan para penyembelih itu melaksanakan ibadah. Oke. Nah, kalau dari Juleha sendiri diajarkan mengenai syariat Islam atau juga skill-skill penyembelihannya. Kalau misalkan saya nih penyembelih yang hanya asal, kan banyak juga hanya di kampung hanya ada saya aja gitu. Nah, itu apakah diajarkan juga skill basicnya atau gimana Ustaz? Alhamdulillah selama dari 2016 lalu kita mengedukasi masyarakat tentang di takmir masjid ataupun dari pengusaha akikah memberikan edukasi tentang penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Jadi memang secara skill dan secara syariat memang harus sesuai gitu ya. Nah, ini sudah ada berapa persen dari penyembelih di Indonesia yang memang sudah terdaftar di Juleha, atau memang masih perlu kerja keras lagi supaya banyak lagi data yang masuk sebagai penyembelih halal yang terdaftar gitu Ustaz? Alhamdulillah kami telah mengedukasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, kurang lebih hampir 22 provinsi, yang di dalamnya hampir kurang lebih 10.000 peserta yang mengikuti edukasi yang kami berikan selama 2016 hingga saat ini. Bahkan bisa lebih. Oh gitu. Betul. Iya. Oke. Jadi ini kan banyak orang sebenarnya ya teman-teman, penyembelih halal tuh bukan hanya sapi. Banyak kan orang memikir tuh hanya sapi. Hanya sapi saja, ya tidak. Domba. Sebenarnya yang banyak itu adalah. Tapi kalau misalkan sudah mesin sudah sesuai mesin, Ya. kan kalau unggas kan banyak kan mesin tuh Ustaz. Nah itu siapa yang harus diedukasinya? Yang diedukasi tetap kalau mesin itu secara sistematis penyembelihnya itu tetap manusia, bukan mesin. Jadi mesin itu sebagai alat untuk proses dari
awal stunning, awal ayam dimasukkan ke slognya, terus masuk stunning air, setelah masuk air tetap proses penyembelihnya semuanya secara manual. Iya. Nah, kalau di Indonesia yang sudah sesuai dengan standar dari Juleha, bisa nggak kota-kota mana yang paling baik gitu? Selama ini di Indonesia kota yang terbaik itu ada di wilayah Bogor. Bogor ya. Iya. Jadi Bogor, nah ini bisa menjadi standarisasi untuk nasional, gitu ya, untuk di Bogor ini ya. Oke, rencana kedepannya dari Juleha atau juru sembelih halal ini apa Ustaz? Targetnya? Target kita memberikan edukasi ke masyarakat tentang betapa pentingnya penyembelihan yang sesuai dengan syariat, karena begitu banyak penyembelihan yang ada di seluruh Indonesia masih perlu diberikan edukasi tentang syarat ketentuan daripada standar kompetensi kerja nasional. Oke, kalau saya beli daging di pasar, saya pengen tahu apakah ini disembelih secara halal atau tidak. Nah itu gimana tahunya nih? Kalau ibu-ibu kan banyak kan kayak gitu. Ini teh daging halal nggak ya? Nah itu gimana Ustaz? Perlu diketahui bahwasanya di pasar itu banyak penyembelihnya ngambilnya dari RPH. Ya. Kalau RPH yang sudah terakreditasi, RPH yang sudah memiliki NKP, tentunya setiap penyembelihnya sudah memiliki sertifikat penyembelihan. Oh ya, kalau secara online nih, kemana kita sebagai masyarakat bisa menghubungi juru sembelih halal ini? Kalau secara online, aduh, saya pengen tahu, atau wah ternyata di tempat saya tidak terstandarisasi nih, saya perlu Juleha tahu supaya memberi edukasi kepada daerah saya. Nah itu kemana bisa menghubungi? Juleha sendiri memiliki media sosial, yaitu Juleha Official, Juleha Indonesia Official, dan FB-nya Juleha Indonesia Official, IG-nya Juru Sembelih Halal Indonesia Official. Oh gitu ya. Ya, silahkan teman-teman. Jadi jangan pernah ragu untuk mengetahui apakah daging yang kita makan itu halal atau tidak melalui Juru Sembelih Halal ini. Ya. Terima kasih, terima kasih Pak Sukades, Pak Amir. Sukses selalu untuk Juleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.